إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وقال النبي صلى الله على آله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على عرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uridu ala rabbika saffa. Nanti kita di hari kiamat mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris, bersaf-saf. Makanya kalau kita sholat rapikan safnya yang bagus, yang lurus. Jadi supaya hati kita selalu berhubungan satu dengan yang lain. Ya karena ini masih zaman belum begitu normal, masih ada juga di masjid yang diberlakukan protokol kesehatan, ada juga yang enggak. Ya bagi kita yang yakin, rapat, lurus, bagus. Kalau mungkin enggak, kurang yakin, jaga jarak. Karena melatih di hari kiamat nanti kita akan berbaris, bersaf-saf berbaris. Juga kita melatih untuk lama berdiri ketika sholat. Jadi jangan sarek bila imamnya panjang-panjang. Karena supaya latihan di sana kita ada sakit batis, ya. Walaupun lama berdirinya sudah biasa lama berdiri di dunia, di mana waktu sholat paling tidak, ya. Nah, makanya kita kalau sholat malam itu lama berdiri, maksudnya ayatnya panjang-panjang, baca kuliah kulhu. Coba baca rakaat pertama Yasin. Tapi sholat sendirian, kalau jadi imam jangan sariki orang. Nah kalau nanti rakaat keduanya tabarak begitu, ya. Nah, ini sudah digambarkan oleh Allah, kita nanti di hadapan sidin berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kalian datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kalian pada kali pertama. Nah, pada kali pertama Allah ciptakan kita. Nah, sekarang datang pun kita berbondong-bondong, berbaris-baris, berkelompok-kelompok. Jadi kalau di dunianya banyak ikut kelompok-kelompok khair, kelompok-kelompok kebaikan, di sana nanti enak, semua manggil, sini baji, sini baji. Nang repot nih kalau ada yang manggil. Iya, dari yang manggil begitu mau masuk, banda bukan kelompok kami. Masuk, kamu bukan kelompok kami. Kamu ujung tuh bagian, nah itu sudah ada kelompoknya masing-masing. Jadi hati-hati ya. Nah, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Nanti di hari kiamat kita dibangkitkan, dihalau, dikumpulkan berkelompok-kelompok, bergrup-grup. Ya ada komunitasnya masing-masing. Makanya di dunia ini banyak berkumpul dengan orang soleh. Kalau kita banyak berkumpul dengan orang soleh, majlis ilmunya, zikirnya, jamaahnya, insya Allah di sana kita nggak kebingungan karena banyak kawan kita. Kada usah di akhirat, di dunia aja kalau kita banyak teman enak kan, urusan apa aja enak. Iya, urusan apa aja enak karena banyak teman. Saya bisa mau ke Banjar Pak dulu, antri kalau ke Banjar di Peri, antri sampai berapa kilo antri. Anak-anak gelisah, ya apa kita antre lawas, gampang, hubungi dishub. Masa nggak bisa bantu Ustadz ya. Tapi di seprovinsi bikin surat, berapa katanya, langsung begitu sampai turun, masuk sudah. Orang antri.
Nah pulangnya lagi antri juga. Nah kan biasanya kan kita liburan ke Banjar pas habis bulan Syawal, liburan habis apa Idul Fitri ini kan. Wah dengar-dengar antrinya sampai berapa kilo ini, sampai hampir di muka kantor Bupati Penajam. Wah kakak-kakak bingung juga ya, kita anak masih kecil-kecil pak. Ujar mamanya kayak apa, gampang aja kita, insya Allah aman aja. Udah kita makanan dulu dipotong, gitu sampai dipotong, tak telepon wakil bupati Pak Mustaqim. Oh mana Pak Kiai? Ini lagi makan. Loh kenapa makan di situ, di rumah? Ya gampang nantilah, mampir dulu, beres sudah. Akhirnya begitu sampai di Penajamnya mampir Pak Bupati, minum macam. Nah, habis itu ini bau Pak Ustadz nambah-nambah beli minyak. Nah itu paham jangan nanya. Gimana Pak? Ntar teleponnya dari Koramel langsung dikawal set di depan peri. Nah itu katanya banyak kawannya. Iya orang antri. Kita ada kawan. Nah, artinya di dunia aja kalau ada kawan, terutama kawan yang baik-baik, insya Allah kita mudah segala urusan. Nah, di sana pun demikian. Jadi kita banyak-banyak berteman dengan orang-orang soleh, ya, para aulia solehin. Nah di sini yang solehnya siapa? Yang jelas yang mengarang kitab ini pasti soleh sudah. Kalau kita hendak kita hanya membacakan aja Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi, yang saya sudah 2 kali ziarah ke makam beliau, ya, di Siwun namanya. Nah, bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kalian mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak senetapkan bagi kalian waktu memenuhi perjanjian, ya, artinya tidak memantapkan. Tidak sekali-kali kami mengurangi daripada perjanjian kepada Allah. Artinya sudah dijanjikan keadaan kita begini dan sebagainya. Nah, jadi kita ngikutin. Jadi nanti di hari kiamat itu kayak apa nasib kita, kayak apa pekerjaan kita di dunia. Mau enak di sana, di sini banyak-banyak berbuat kebaikan. Mau enggak enak, ya terserah. Jadi semuanya kembali kepada awak dhewe. Ya. Kena pengen kono ke saya yo, ning kene yo amal yo oke. Nek kono elek sak kamu dhewe. Itu sudah. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasrun 'alaina yasir. Yaitu pada hari bumi terbelah. Jadi kiamat ini digambarkan dalam surah Qaf, terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar. Begitu ditiup sangkakala keluar dan semuanya uryanun, dalam keadaan telanjang. Di hari kiamat kena keadaan telanjang. Lalu ada sahabat, kalau nggak salah Aisyah, bagaimana ya Rasul? Jangankan mau melihat yang pun orang, kita mikirkan gimana keselamatan kita. Kalau kena di sana melihat, wah, kok bengkok. Nggak kepikiran melihat tipunya orang. Kita aja mencari keselamatan. Tapi Masya Allah, ada orang yang begitu dibangkitkan, Masya Allah, berpakaian bagus. Salah satunya diantaranya dia mengamalkan amalan-amalan orang soleh, terutama menghidupkan malam nisfu Sya'ban, suka bersedekah, ya, baik bersedekah dengan makanan, minuman, pakaian dan lain-lain. Oh, begitu dibangkitkan punya baju sudah, tidak telanjang. Artinya paling tidak kalau punya baju kan nggak kepanasan, karena bajunya di situ merupakan rahmat dari Allah bagi orang-orang yang memang di dunianya senang berbuat kebaikan, khususnya sedekah, ya. Nah, terbelah-belah dengan cepat betul, langsung keluaran, ya. Yang demikian itu adalah pengumpulan hasyar yang mudah bagi kami. Artinya ujar Allah, gampang kami mengumpulkan manusia dari ujung ngulon ngetan ngalor ngidul, tak kumpuli jadi siji, yo gampang. Contohnya ketika di padang mahsyar kan gampang dikumpulkan, padahal dari mana-mana. Itu baru manusia yang mengumpulkan, tentu dengan berbagai macam, ada
zona sekian, ada maktabnya, ada macam-macam, ada bagian Asia, ada semua mudah. Itu baru di dunia. Artinya dengan keteraturan dari panitia haji khususnya muassasah di Saudi, ya ada sedikit kendala tapi aman. Itu baru manusia. Kalau nanti di hari kiamat gampang lagi. Nah, jadi kita yang paling takut Sayyidina Utsman kalau sudah bicara kiamat, paling takut beliau. Paling takut kalau sudah bicara kiamat. Orang tanya, ya Sayyidina Utsman kenapa? Aku takutan nanti terpisah dengan Rasulullah. Dan aku nanti takut mencari Nabi nggak ketemu. Ini sahabat Sayyidina Utsman, pernah jadi menantu Sidin, ya. Sayyidina Utsman sampai sebegitu khawatirnya. Haji Utsman nggak biasa aja deh. Yuhsarun nasu yaumil qiyamati ala ardin bayda'a afra'a ka qursin naqiyin laisa fiha mu'lamun li ahadin. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan pada sebidang tanah yang putih, datar, seperti roti bulat, putih betul, dan bersih. Di atasnya tidak terdapat bangunan, tidak ada bangunan apa-apa. Kalau di Arafah masih enak, Pak. Di Arafah ceritanya kan miniatur, hari kiamat padang mahsyar masih enak, ada kemah, apalagi itu semprotan air ini putar terus. Sekarang ada pohon Soekarno, ya, pohon Soekarno itu bukan pohon Soeharto. Ini Soekarno, yang Soekarno bagus, Soeharto bagus, Jokowi wah ini bisa terekam ini. Jadi yang sering Indonesia Soekarno, Soeharto. Nah, itu kalau Soekarno yang mengusulkan tawaf sa'i, ya, supaya yang ke sa'i lain ke sana lain. Kalau Soeharto mengusulkan torongan Muaisim, yang dulu tahun berapa itu yang tabrakan banyak matian itu kan. Nah, akhirnya Soeharto merubah jadi yang mau ke sana khusus, yang jadi terowongan berbeda-beda. Arab ini kan lucu, Pak. Kalau sudah dia ketabrak begitu, cara dorong matian dah. 2004, insya Allah 2004 kejadian itu yang terowongan yang jatuh di ini, itu disebut namanya peristiwa Jiniponto, karena paling banyak orang Jiniponto sama Takalar. Iya, pagi-pagi itu sudah dibilangin nanti dulu kita sarapan, ya namanya kita sudah gerah pakai ihram seharian, hampir 2 hari kan pakai ihram itu, mana ada bisa lawar. Jadi langsung berangkat, soalnya tabrakan. Itu banyak yang baru 2 tingkat waktu itu jamaratnya, jumrahnya, wah guguran ngeri betul. Alhamdulillah kita selamat. Padahal kita mau pagi-pagi juga. Nah, sama muassasah memang sawah memang Indonesia Baden. Ya, duha waktu duha. Kita melontar Jamratul Aqabah. Aqabahnya dulu 1 masih. Ya, kalau bapak-bapak berangkat tahun 2004 sampai sekitar 2006 itu masih 1 aja. Kalau sudah itu baru tembok kan sekarang ya. Wah, sekarang enak. Jarang sudah terjadi macam-macam kalau jumrah. Kalau dulu paling ngeri sudah kalau melontar itu. Ya. Mudah-mudahan untuk haji berataan. Iya, ziarah Makkah, Madinah semua. Ziarah Hadramaut insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, nanti datar semua. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada pelindung. Kalau di dunia ada pelindung enak, di sini di sana tidak ada. Iya. Dan tidak ada tempat bernaung mu'lamun li ahadin. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala thalathati asnafin rukbanan wa masyatan ala wujuhihim. Kelak di hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam 3 kelompok. Ada yang berkendaraan. Makanya jangan suka-suka, jangan enak-enak, jangan senang-senang berkendaraan di dunia, takut-takut di sana tidak ada kendaraan. Tapi kalau kendaraannya untuk kebaikan, insya Allah ngangkut jamaah. Ada tabligh akbar, ayo buat sana, itu namanya
kendaraan yang digunakan untuk ibadahnya, ada juga kendaraan digunakan untuk selingkuh, ada juga. Begitu di padang-padang sepi, loh ini kok kendaraan bos kita nih katanya merah lagi nih, kok sepi, sunyi, dilihatin, wah lagi kikok-kikok. Masya Allah, itu kendaraannya hati-hati itu. Ada yang berjalan kaki, Masya Allah, macam-macam manusia nanti. Itu baru menuju ke padang mahsyar, belum melewati siratal mustaqim, prosesnya lama. Ya, belum melewati itu, proses betul lama. Ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki, ada yang berjalan dengan wajah-wajah mereka, Masya Allah, sama muha berjalan. Kita kalau melihat orang yang berjalan gini apa, karena nggak ada kaki, nggak ada tangan, pernah lihat? Nah dia kan gulung-gulung gini, itu aja rasa kasihan. Jadi bisa kalau tawaf itu rajin, ya Allah, tapi nya banyak berduit kamu diberi Arab sama, Turki, Afrika, Indonesia. Ada di daerah Lumbang itu hampir perbatasannya. Nah itu jalannya muter-muter gini aja dia. Karena tangan tidak ada, kaki tidak ada, jadi bulat. Itu aja kita melihat kadang-kadang kasihan, Pak. Apalagi nanti di sana ya, kalau seandainya ada yang kayak gitu. Nah makanya supaya kita berkendaraan, supaya kita berbaju, ya ketika nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar, perbanyaklah berbuat kebaikan, ada sedekah apa aja dah yang baik-baik untuk keselamatan kita. Yub'atsun nas, ini gambaran hari kiamat. Yub'atsun nasu hufatan uratan gharlan qad aljamahum al-uraqu wa balagha suhum adhanihim. Manusia dibangkitkan tanpa alas kaki, kada bersandal. Coba kan berjalan kada bersandal, wah mantap betis. Iya. Ya kalau sekali-sekali bisa, enak, bagus untuk terapi asam urat itu bagus. Begitu aspal yang panas tuh bagus, tapi nggak bisa lama juga, Pak. Namun sawati 3 jam masak betis. Nah di sana nanti ndak ada alas kaki, telanjang, dalam keadaan telanjang juga, dan tidak berkhitan. Dalam artian tidak berkhitan, nggak ada penutupnya. Keringat menguasai mereka. Wah, bisa kita bayangkan keringat, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Tidak bisa kita pengen ngurusi orang, tidak bisa. Ngurusi diri sendiri aja. Ya. Bahkan keringatnya itu menenggelamkan mereka sampai telinga. Keringat seorang nih, saking banyaknya. Kenapa? Mataharinya masih jengkal. Dan orang pada kegaduhan, kebingungan. Yang digambarkan dalam Al-Quran, kebingungan, mencari perlindungan. Tidak ada. Susah. Tidak ada. Bahkan nggak mikir keluarga lagi. Kita di sini masih mikirkan anak, ya, apa macam cucu, enggak, mikirkan diri sendiri. Wa anna sa'yakum sawfa yura. Apa yang kita kerjakan, itulah yang kita lihat gawian kita di sana. Nah, jadi maksudnya diceritakan ini supaya kita di dunianya berhati-hati. Siapapun mereka, berhati-hati. Jangan sampai seenak-enaknya, karena ada proses nanti di sana. Jangankan menuju ke akhirat, waktu dikubur aja sudah prosesnya panjang betul. Tapi kalau kita di dunia banyak beramal soleh, aman. Yang mana buktinya Ustadz? Orang-orang yang beramal, mereka orang-orang soleh, lihat, diziarahi, ya, didoakan. Bahkan mereka bisa mendoakan kepada orang yang hidup. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka tidak meninggal, mereka tidak wafat, mereka hidup terus. Ya, apa guru sekumpul hidup terus. Hidup dalam artian ilmunya, keberkahannya, nasihat-nasihatnya terus didengar, terus diingat, terus diamalkan. Berarti enggak meninggal beliau, cuma hanya sekedar berpisah dari dunia menuju tempat daerah atau suasana lain lah.
Jadi kalau bahasa dalam kitab itu cuma berpindah tempat saja. Nah, itu orang-orang soleh. An-nisa'u mukhtalitatun birrijal. Kaum wanita bercampur dengan kaum laki-laki di sana nanti, Bu. Bercampur. Bingung mencari perlindungan. Tapi nanti ada tempat-tempat yang kita bisa berlindung. Di mana pertama? Mencari tempat mana kekawanan dulu yang waktu di dunia. Jadi kalau sudah agak reda pemacam mencari kawan, wah ketemu kawan di majelis, ketemu kawan waktu jamaahan, ketemu kawan waktu di tempat ulama. Nah, bercerita, adakah sudah bertemu perguruan? Belum. Mencari guru sirin. Nah, itu di situ syafaat orang alim, karena al-alim yashfa'u li talamidatihi. Orang alim bisa memberikan bantuan kepada murid-muridnya. Wah, iki Pak Yai kok. Lah iya Pak Yai. Tapi sampean enggak jarang turun dok. Kelihatan nanti yang enggak turun. Wah, ini ngaku-ngaku muridnya tapi tidak pernah turun. Sudah kalau ketemu gurunya, Masya Allah aman. Karena gurunya pegangannya gurunya. Gurunya berpegang lagi pada gurunya. Gurunya berpegang lagi pada gurunya. Artinya minta perlindungan kepada peguruan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu makanya kita dengan ulama, cintai ulama ya. Jangan kita mencaci maki ulama. Jangan kita berburuk sangka dengan ulama siapapun mereka, apalagi dengan kalangan para habaib ya, bahwa berat nanti. Dunia cuman sebentar kok, paling lama 80 tahun. Itu gin, potong garing aja berapa kali masuk rumah sakit sudah itu. Sebentar aja. Jabatan, apalagi jabatan selesai nanti. Nggak ada apa-apanya. Ya. Tapi nanti racunnya terus itu. Karena darah ulama itu racun. Kalau kita berburuk sangka, mencaci maki, memfitnah, racun itu, susah sembuhnya itu. Ya, nanti kapan? Nanti ada waktunya. Kalau sekarang tidak apa-apa, teriak-teriak tidak apa-apa. Nanti ada waktunya, ada waktunya. Ya, itu naudzubillah. Makanya kita dari seluruh zuriat kita cintai ulama, lebih-lebih cintai para habaib, para aulia Allah. Yuhsyarun nasu ajwa. Manusia dikumpulkan dalam keadaan lapar. Tidak ada lagi kedai enak. Ya. Sop konro tidak ada lagi sudah. Dalam keadaan lapar nanti, ya Allah. Ya qattu a'ra, telanjang dan sangat lelah nanti di sana. Ini gambarannya, Pak. Yang ngomong bukan ustadz, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini waspada wayahinina. Jangan nang sembarangan aja hidup. Hidup cuma sekali. Cakanya hidup ini berulang-ulang, bisa reinkarnasi, nyaman. Mati, hidup lagi. Bisa kita perbaiki lah. Sekarang cuma hidupnya cuma sekali kok. Ya, artinya kita betul-betul perhatian betul dengan apa yang kita kerjakan. Contoh hari ini, apa sudah program hari ini? Nanti ada sholat zuhur berjamaah. Saya ikut. Ada pengajian. Itu sudah kita program. Saya kerja. Di kantor nanti duha. Habis itu apa? Sudah kita program. Jadi supaya dari hari ke hari itu semakin baik. Nanti maghrib di mana majlis? Mesti aku ikut. Abi Isa juga. Subuhnya juga. Terus. Ya, gitu aja kok. Hidup ini cuma mau apa? Berikan kena makan apa namanya? Tulakan begawi, nang begawi. Nang kantor ada ini. Nanti johor, nanti tidak terasa asar. Habis itu belikan. Habis belikan kada-kadasan maghrib pulang. Habis maghrib Isa, Abi Isa kalau ada kikok, kalau enggak ya hidup gitu-gitu aja kok. Apa sih? Ya, cuma gitu-gitu aja. Nah, yang beruntung orang yang bisa memanfaatkan waktu, bacakah, belajarkah dan lain-lainnya. Telanjang, lelah.
Barang siapa di dunia ini memberi makan karena Allah, faman at'ama lillah at'amhullah. Barang siapa di dunia ini memberi makan karena Allah, maka Allah memberinya makanan di sana. Wah, enak, kenyang perut. Ya, kenapa? Sidin di dunia senang bersedekah makanan, di sana di hari kiamat hendak kesulitan. Wa man saqalillah saqahullah. Barang siapa yang memberi minuman di dunia, Masya Allah, acara apa? Haul Gus Kumpul, wah 20 dos kirim. Acara apa? Meratan, 10 dos. Pokoknya dah minuman. Ada di Jakarta Habib Hadi Al-Hamid. Saya diceritain guru saya Habib Mustafa. Habib Hadi Al-Hamid ini suka betul bersedekah minuman, Pak, air mineral. Ada merat apa macam. Bib, nanti kita oh ya, nanti anak-anak kirim sekian. Ya. Artinya beliau beli, bukan produk, bukan, beli. Nanti Bib, kita ngadakan ada nanti anak kirim sekian. Jadi pas Sidin itu meninggal di Habib Mustafa musim kemarau. Lalu di daerah Tebet tuh macet banyu. Ini Habib Mustafa yang cerita, Habib Mustafa Allah yarhamnya. Jadi orang bingung, Pak, mau ngambil air ke PDAM, macetnya minta ampun Jakarta. Jamaah sudah banyak, bahkan sudah mau dimandikan, tapi airnya nggak ada, mati air. Jadi sampai telepon ini PDAM, nggak bisa, macet betul. Jadi ada salah satu Habib yang 10, Habib Hadi ini kan orang yang suka berderma bersedekah air mineral. Masya Allah, nggak membuktikan. Baru ngomong gitu, keran ngalir, tapi keran di tempat beliau aja, tetangga enggak. Cepat, kata yang lain, ditampung, sampai bisa membersihkan jasad beliau, memandikan. Habis itu mati lagi. Di situ keberkahan orang yang bersedekah air mineral, ya. Itu baru di dunia dilihatkan kayak begitu, apalagi di sono. Jadi waman saqalillah saqahullah, waman kasalillah kasahullah. Barang siapa yang memberi pakaian karena Allah, memberi pakaian karena Allah. Adakah yang memberi pakaian karena Allah? Banyak. Ada tulisan di belakangnya nomor 3. Iya, partai dan eceran pasar pagi, ya kan di pasar pagi kan 2, ada partai ada eceran. Dia partai pasar pagi nomor 2. Berarti perwakilan dari pasar pagi. Ya, nah itu namanya memberi pakaian, ya wallah alam. Yang jelas kalau secara pandangan zahir dulu, ya. Kalau pandangan batinnya ya mudahan ikhlas. Tapi kan tolong Pak ya, ingatin itu gambar yang nomor 2 itu Pak ya. Gambar yang nomor 15. Itu nang malaikat bingung begitu masuk masjid. Allahu Akbar, lanjutkan. Wah. Ujar malaikat nih kampanye ini. Ya mudahan bagus niatnya, gitu aja. Kita sebut di sini supaya menjaga hati, ya, bukan kita mengejek orang yang bersedekah dengan itu, enggak. Cuman mudahan baik kayak itu aja. Cuman kebanyakan kan minta dukung juga kayaknya. Jadi waman kasalillah kasahullah. Siapa yang di dunia suka memberi pakaian karena Allah, kemarin kita alhamdulillah biar sedikit mungkin apa pakaian, apa makanan, apa minuman, apa dana saudara-saudara kita di Banjarmasin, di sekitarnya, di Barabai dan sekitarnya, ya. Alhamdulillah walaupun sedikit itu sangat bermanfaat bagi mereka. Nanti ada nilai tersendiri, ya, Masya Allah. Apalagi yang berupa dana. Kemarin kita ngumpulkan sekitar 40 jutaan. Jadi saya bagi-bagi dengan kawan-kawan di sana yang jelas, Pak. Saya tidak menerima bahan atau apa namanya barang, tapi menerima uang waktu itu. Ada kawan-kawan kita di Barabai ada, di Matapura ada, di Sungai Tabuk ada. Itihi orangnya, cari orang yang jelas. Karena banyak juga di tengah-tengah orang kena musibah, banyak juga siluman-silumannya. Iya, tuh di mana-mana begitu. Siluman-siluman, nggak tahu silumannya tuh, ya.
Nah, Masya Allah, Alhamdulillah mereka ada yang sampai tertangis menerima uang, karena memang saya agak banyak. Saya bilang satu keluarga 1 juta, saya tidak mau sedikit. Dalam artian kalau kita kasih 100 beli pulsa selesai. Tapi kalau 1 juta kan ya mungkin hendak bawa wadai, bawa kue, bisa bahkan banyak yang dimodalkan. Ya, artinya kalau ukuran sana kan subhanallah, apalagi di kampung 1 juta. Kawah aja bolah wadai, wadah macam untuk apa? Ini usaha kecil-kecilan. Nah itu alhamdulillah. Karena kemarin sampai terakhir bantuan pemerintah belum. Waktu itu nggak tahu sekarang ya. Padahal sudah kejadiannya hampir 1 bulan lebih nggak ada. Sudah dapat julak, dapat ada aja sih, dapat Indomie 3 bungkus, teh sekotak, apa gula putih setengah kilo ya sidin, awan baras 3 liter ya. Ya, itulah kadang-kadang banyak siluman-silumannya itu. Tidak apa-apa, mati juga kok nanti dia. Dan barang siapa yang beramal karena Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya di sana. Kita banyak betul keperluan di sana. Yang utama kan perlindungan kita. Nah, di sini dia banyak beramal, di sana dia akan mendapatkan kenikmatan. Fa idza ukhriju min quburihim umiru bil masiri ila ardil mahsyar. Setelah dikeluarkan dari kubur, mereka diperintahkan menuju padang mahsyar. Wah, keluaran di kubur. Baru dikumpulkan menuju padang mahsyar. Dikatakan bahwa mahsyar terletak di Syam, Syria. Sebahagian ulama mengatakan caranya di Sempaja, Gunung Cermin, nyaman kita berdahulu tulakan. Tapi yang pertama kali dibangkitkan bubuhan Madinah. Nah ini makanya kalau orang meninggal di Madinah itu gak usah sedih Pak. Dalam artian ya meninggal di mana aja pasti wafat dia. Jadi tahun berapa? Tahun 2001 saya bawa jamaah haji. Ada saya punya jamaah haji meninggal di Madinah. Sudah mau packing barang apa macam, besok subuh wah kena stroke meninggal. Sedih ya, untuk menghibur Bu, gak usah sedih ya, sedih itu biasa manusia lah. Tapi pian bersyukur laki pian ini tuh bertetangga dengan Rasulullah, dekat kok. Apanya sedih? Malah kita yang jauh nanti pulihkan ke Indonesia. Gak usah sedih. Ya kita ini di Indonesia kan mati ya juga. Saya pengen berikan ini semangat kepada ibu tadi. Ini untung orang-orang di Madinah, satu ya, orang yang dekat makam Nabi, tidak ada yang berani masuk, mungkin nakir tidak berani masuk. Kedua, nanti dibangkitkan pertama kali. Yang ketiga, ya namanya kita bertetanggaan, jangankan awan Nabi, awan wali kota kan bertetanggaan lumayan juga. Ya, atau dengan ustaz, wah senang betul bertetangga sama ustaz. Kenapa? Apalagi kalau sudah musim maulid, banyak telur. Tidak mungkin aku makan sendirian, bagi-bagi. Bisa bulikan ternyata 20 kotak. Datang itu tetangga di depan rumah, lumayan. Itu namanya barakah ya toh. Masya Allah. Baru dengan ustaz, apalagi dengan Rasulullah SAW. Jadi untung orang yang meninggal di Madinah, saya bilang. Umar bin Khattab aja berdoa minta dikumpulkan dengan Rasulullah. Masa pian sedih, laki pian mana sudah bahaji, sudah selesai rukun hajinya, terus sekarang berdekatan dengan Rasulullah, apalagi pinang pian sedihkan tuh sebenarnya kita ini ulun sedih, pian sedih. Kita ini kayak apakah kena bulikan nih? Sidin insya Allah nyaman sudah. Hanya senang Sidin. Sekalinya begitu bulik, ndak sampai setengah tahun kawin pulang. Masya Allah. Jangan nang mana nih anu guru aja nang hanyar. Alhamdulillah. Berapa bulan Joko aci laki kan maksudnya suaminya sudah pada setahun pang Sidinnya. Ini nang anak ini hanyar aja guru aja nih, masih pengantin hanyar, hancur beliau. Anu je kali nyaman sih sorangan, jasa nyaman bakawan nyata aja kok. Minta tahuan ini.
Kayak apa aja nyaman bakawan. Ya kalau gatal di belakang ada nama garuakan. Ya, ini gatal di belakang paksa dinding jadi sasaran. Namun kami di kampung ada ujung ranjang itu beguyangan ranjang. Kayak apa aja aku nyaman bakawan. Ya, bakawan tuh bisa bau kuan, bilangnya moyak-moyak kikuk-kikuk ya. Ya ada memang kai Pak, sampai bini Sirin banyak. Kalau kada salah Sirin pernah berkisah kali kawinnya, bukan jumlahnya, kali kawinnya 30 lebih. Aku di sini udah hakun sorangan, lebih nyaman, bucur ya aku kayak kudukong benar pian. Mana nyaman sorangan di Sirin biar nang berduit banyak, kada nyaman. Ya, ini ada duda-duda kawinan aja lah. Masya Allah. Nah pada masa itu di Syam ya, di negeri Syam. Dan manusia akan digiring ke padang mahsyar dengan apa yang keluar dari sebuah dasar negeri Aden, atau di sebuah lembah di pinggiran Hadramaut yang bernama Hud ya. Ada telaga Hud di sana. Nah, jadi kalau kita hendak naik ke ziarah ke makam Nabi Hud, ada di bawah tuh air kayak danau. Oh itu seluruh menurut riwayat nabi-nabi pernah mandi apa aja banjarnya betampungas apa betampungas cuci muka, dan seluruh wali-wali Pak, mulai muhajir seluruh Sayyidina Ali aja pernah mandi di situ. Belum pernah Hadramaut ya belum. Insyaallah nanti Hadramaut aman Hadramaut. Makanya yang negara sekarang buka ini kan Turki sama Hadramaut buka sudah. Mereka bebas corona, Indonesia jangan dibunguli corona. Mereka maksudnya orang masuk sudah. Ini banyak dari Samarinda aja banyak yang sudah ke sana ziarah-ziarah ke Turki, Hadramaut ya. Di situ ada lembah. Nah, Habib Umar, semua para aulia itu mandi di sana. Mandi, ada yang cuci muka, ada yang ngambil air, macam-macam. Bayangin di situ bekas orang-orang soleh mulai zaman Sayyidina Ali, bahkan sebelumnya ya, ada telaga di situ. Nah itu orang yang beramal soleh akan berbahagia dengan amalnya, sedangkan orang yang jahat karena menderita karena amalnya. Bila orang itu kada baik di dunia, di sana menderita. Amal-amal jahat itu akan dipikulkan ke punggungnya, yawahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggungnya. Ini gambaran di sana. Jadi kayak apa di sana? Amun sudah digambarkan nang kayak itu oleh Rasulullah, berarti kita di dunianya hati-hati. Seperti ketika kita mau berangkat haji, karena kita nggak pernah berangkat haji. Berangkat haji pas musim dingin. Ibu-ibu bawa ini, karena di sana begini. Jadi sebelum ke Medan sudah tahu dia Pak. Artinya paling tidak persiapan apa yang dibawa. Begitu juga masalah kiamat ini. Siapa yang beritahu? Rasulullah. Memangnya Nabi tahu hari kiamat? Ya jelas paham Nabi, orang Allah kok yang beritahu. Artinya bagaimana Nabi menceritakan begini kepada para sahabat dan kepada kita. Nah, tinggal kitanya waspada apa enggak? Amal kita banyak apa enggak? Nah, sementara perjalanan kita sangat jauh, dan di sana juga nanti kayak apa keadaan kita, semua kita nggak tahu, tergantung amal yang dilakukan di dunia. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita taufik, hidayah, memberikan kepada kita bimbingan, dan sebaik-baik bimbingan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau, istiqamah melaksanakan syariat dengan baik, dan juga mudah-mudahan semua anak cucu kita menjadi anak yang salehah, dan kita dihindarkan dari wabah penyakit virus corona dan wabah-wabah yang lain, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Mati kita husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afu anna ya karim
واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله ويبدل اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي باقنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زدنا علوما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.